ini ada namanya laporan notulensi. Oke, isi laporan notulensi itu merupakan laporan yang mana ketika persentase siapa yang bertanya, namanya siapa yang kami siapa dan apa yang ditanyakan. Dan begitu juga sama yang menjawab. Jadi setiap yang bertanya otomatis dia nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun berdiri kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hukum dan Administrasi Konstruksi. Kami kebetulan kelompok 1 yang terdiri dari anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Idris Haji dengan BM 2167 2181, dan di sebelah saya yaitu Novina dengan NPM 207 201 59. dan di sebelah kiri saya yaitu Muhammad Agung Marijal 2107 02 11. baik. Kebetulan kami cuma ada 3 orang. Baik, ada latar belakang yang kami perbuat yaitu proyek konstruksi tidak terlepas dari aspek hukum dan administrasi konstruksi. Aspek hukum menentukan hal-hal pokok seperti dasar hukum yang mengamatkan suatu kegiatan perencanaan, aturan bagaimana dan oleh siapa perencanaan itu dilakukan atau proses administrasinya. Bagaimana legalitas suatu produk perencanaan serta penegakan hukumnya. Aspek administrasi konstruksi yang erat kaitannya dengan birokrasi sangat menentukan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan proyek konstruksi. Bahkan lebih dari itu, administrasi pembangunan sangat berpengaruh pada operasionalisasi dan keberhasilan implementasi dan suatu rencana. Jadi terdapat hubungan interaktif antara hukum dengan administrasi pembangunan atau administrasi proyek konstruksi. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dari hukum dan administrasi konstruksi? Kedua, apa sajakah undang-undang yang mengatur tenaga kerjaan di Indonesia? Tiga, apa sajakah tahapan dari administrasi proyek? Empat, apa sajakah dokumen yang harus dimiliki pada tahapan pelelangan, pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan atau finishing? Tujuan ada 4 poin. Yang pertama, menjelaskan tentang pengertian hukum dan administrasi konstruksi. 2, mengetahui undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. 3, menjelaskan tahapan dalam administrasi proyek. 4, mengetahui dokumen yang harus dipersiapkan pada saat pengadaan atau pelelangan, pelaksanaan dan serah terima pekerjaan atau finishing. Pengertian hukum dan administrasi proyek. Hukum sebagai kaidah atau nama memiliki fungsi untuk menunjukkan ketertiban dalam masyarakat, memberikan kepastian hukum atau aliran positivisme hukum, kebahagiaan atau aliran utilitas, dan keadilan atau aliran hukum alam. Asal hukum konstruksi adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur bagaimana suatu konstruksi ditata, atau mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaannya, dan juga mengikuti lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan melalui kaidah itu dalam masyarakat. Pengertian hukum dan administrasi. Pengertian hukum dan administrasi proyek dalam literatur ilmu administrasi terdapat berbagai pengertian mengenai administrasi. Yang paling mendasar adalah pengertian dari Waldo yang menyatakan bahwa administrasi negara adalah spesies dari genus administrasi, dan administrasi itu sendiri berada dalam keluarga kegiatan kerjasama antar manusia. Administrasi pembangunan di mana tercakup di dalamnya administrasi perencanaan. Pada dasarnya bersumber dari administrasi negara. Dengan demikian, kaidah-kaidah umum administrasi negara berlaku pula pada administrasi pembangunan. Namun administrasi pembangunan memberi perhatian lebih luas daripada hanya membahas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam pengertian umum, seperti memelihara keamanan, hukum dan ketertiban, mengumpulkan pajak, memberikan pelayanan publik, dan menyelenggarakan hubungan dengan negara lain. Administrasi pembangunan bersifat dinamis
sistematis dan inovatif karena menyangkut upaya mengandalkan perubahan-perubahan sosial. Oke, hubungan antara hukum dengan administrasi proyek antara lain yaitu hukum dan administrasi proyek merupakan dua hal yang berbeda karena hukum merupakan landasan bagi administrasi proyek. Contohnya pada kontrak kerja terdapat beberapa hal yang diatur oleh hukum perdata dan konstruksi. Sedangkan administrasi proyek merupakan kegiatan perencanaan pengendalian dokumen yang harus mengikuti regulasi hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum menjalankan sebagai batasan atau legalitas suatu administrasi, sedangkan administrasi menjalankan fungsi dengan sistematis dan efisien. Dan apabila suatu administrasi tidak dilandasi dengan suatu hukum, maka administrasi dianggap tidak sah. Sedangkan apabila hukum dijalankan tidak sesuai dengan administrasi, maka tidak efektif khusus pada satu sistem baik instansi maupun perusahaan. Oke, baik, di sini ada pun contoh penerapannya yaitu contoh kasus apabila sebuah proyek mengalami keterlambatan, maka dari itu segi hukum yaitu harus mengeluarkan yang namanya adendum atau kontrak atau dokumen kontrak baru. Nah, dan dari segi administrasi pihak kontraktor wajib mengeluarkan yang namanya revisi kurva S dan atau bisa disebut dengan time schedule yang dimiliki oleh kontraktor itu sendiri pada proyek yang sedang dijalankan. Dan ada pun beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang konstruksi sebagai berikut yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintahan atau sering disebut Permen PUPR terkait kontrak konstruksi. Yaitu adapun juga undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Nah, undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan ini yaitu yang berlaku di Indonesia antara lain itu untuk undang-undang ketenagakerjaan yaitu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau sering disebut Omnibus Law, Nomor 2 Peraturan Pemerintah atau Permen PP terkait PP Nomor 35 Tahun 2021, Nomor 36 Tahun 2021, Nomor 37 Tahun 2021, dan 3 yaitu Peraturan Pemerintah Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020. Kemudian ada tahapan-tahapan pada administrasi proyek konstruksi. Administrasi proyek yaitu merupakan prosedur kegiatan pengelolaan dokumen yang mendukung jalannya proyek secara sistematis. Berikut merupakan 3 tahap dari administrasi proyek yaitu pertama, tahap pelelangan dan tahap perencanaan. Kedua, tahap pelaksanaan. 3, tahap serah terima pekerjaan atau isi. Ada juga dokumen-dokumen administrasi proyek, tahap pelelangan dan perencanaan. Tahap awal pada administrasi proyek yaitu fokus pada dokumen perencanaan dan dokumen lelang. A. Dokumen lelang dan perencanaan. Berikut merupakan dokumen yang harus disiapkan pada tahap lelang dan perencanaan yaitu dokumen profil perusahaan, nomor pokok pajak, nomor wajib pajak atau NPWP, dokumen jadwal pelaksanaan, kerangka acuan kerja atau KAK, spesifikasi teknik, bill of quantity atau bill of due, perhitungan harga atau PH. Kemudian yang B, perusahaan pengadaan lelang. Pada proses pengadaan terhadap beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Pengumuman lelang. Ada beberapa dokumen yang harus dimiliki yaitu SPDPJ atau surat penunjuk penyedia barang atau jasa, surat perintah mulai kerja atau SPMK, dokumen kontrak, dokumen mutual check nol atau MC nol, and schedule, shop drawing atau gambar pelaksanaan, addendum atau jika diperlukan, laporan harian, mingguan dan bulanan, dokumen job request form atau GRB, daftar tenaga kerja dan progres pekerjaan, bukti pembayaran termin.
Dokumen administrasi proyek tahap serah terima pekerjaan atau finishing. Tahap serah terima pekerjaan atau finishing merupakan proses serah terima pekerjaan secara resmi dilakukan oleh kontraktor atau pelaksana pada owner. Pada tahap serah terima pekerjaan ini juga memiliki beberapa dokumen administrasi proyek yang harus disiapkan sebagai berikut: berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima akhir, dokumen as-built drawing, dokumen mutual check 100 MC 100 MC 100 dokumen masuk pemeliharaan, volume akhir proyek, laporan akhir proyek, dokumen final audit keuangan. Adapun kesimpulan dari ini semua ya, dari PPT ini yaitu aspek hukum konstruksi adalah keseluruhan aspek dan kaidah kerja yang mengatur bagaimana suatu konstruksi ditata, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaannya, dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat. Administrasi pembangunan di mana tercakup di dalamnya administrasi perencanaan, pada dasarnya bersumber dari administrasi negara. Dengan demikian, kaidah-kaidah umum administrasi negara berlaku pula pada administrasi pembangunan. Hukum dan administrasi proyek merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena hukum merupakan landasan bagi administrasi proyek. Contohnya pada kontrak kerja terdapat beberapa hal yang diatur oleh hukum perdata dan konstruksi. Sedangkan administrasi proyek merupakan kegiatan perencanaan, pengendalian dokumen yang harus mengikuti regulasi hukum yang berlaku di negara Indonesia. Oke, selesai sudah presentasi yang kami lakukan, maka oleh karena itu kami membuka sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab kami bagi dua Bapak. Untuk Bapak pertama kami menerima beberapa pertanyaan dari yang ingin kalian tanyakan. Oke, karena itu, untuk sesi tanya jawab sudah dibuka, ya kan? Bagi siapapun yang mau bertanya, silakan perkenalkan diri, NPF, kelompok berapa, dan apa yang ditanyakan. Oke? Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada kelompok 1 saya mau bertanya. Di sini kita membahas tentang hubungan antara hukum. Oh ya, sebelumnya nama saya Audit M. Abdul Adib, NPM 21072100173 dari kelompok 2. Izin saya mau bertanya kepada kelompok 1 sebagai pemateri pada hari ini. Di sini kan kita membahas tentang hubungan antara hukum dan administrasi proyek konstruksi. Nah, juga di kesimpulan juga disebutkan hubungan bahwasannya proyek konstruksi sama hukum itu nggak bisa dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain. Di situ kalian sebutkan contohnya pada kontrak kerja terdapat beberapa hal yang diatur oleh hukum perdata dan konstruksi pada kontrak kerja. Jadi yang mau saya tanyakan hal-hal apa aja yang diatur undang-undang yang harus terdapat dalam kontrak kerja seperti yang tadi kalian sebutkan, dan undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang kontrak kerja tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mohon untuk dijawab kepada kelompok 1. Silakan Bang Abang Dapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada nama saya Faisal Hamid dari Mule, NPM 207-286 dari kelompok 6. Izin pada pemberi materi ya, kelompok 1. Saya ingin bertanya. Jadi pada slide hubungan antara hukum dengan administrasi proyek, di sini dijelaskan bahwa jika ada jika suatu administrasi tidak dilandasi suatu hukum, maka administrasi dianggap tidak sah. Itu kita kasih tahu ya. Tapi di sini dikasih tahu bahwa apabila hukum tidak dijalankan sesuai administrasi maka tidak efektif. Maksud dari tidak efektif itu apa ya? Paling itu saja.
Oke, terima kasih Abang Direktur. Juga ya nontonnya. Kenalkan, nama saya Raja Mardesa dari Kelompok 5. Saya ingin bertanya tentang OMPN 2107210201. Saya menanya tentang aspek hukumnya dan soal perizinannya. Dalam suatu proyek pembangunan terjadi keterlambatan pekerjaan terkait masalah perizinan. Jadi jelaskan bagaimana aspek hukum dan administrasi proyek saling berkaitan dengan menyelesaikan masalah tersebut. Kayak ada proyek nih, ada masalah tentang soal perizinannya, gimana mengatasinya dalam aspek hukum dan Bagaimana menurut saya menurut aspek hukum dan administrasi jika perlawanan proyek permasalahan perizinan. Perkenalkan, nama saya Nabi Rasid Sekar dari kelompok 2 NPM 2107210182. Kelompok 3. Dari kelompok 3. Mau kenamaan apa ya? Tahu? Iya, memang dia Kelompok 2. kelompok 3. Jadi pertanyaan saya di sini, apa-apa saja jenis hukum yang terkait dengan pembangunan infrastruktur? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Almarhum Nasution, NPM 2107210210 dari kelompok 6. Bagaimana standar keselamatan diterapkan dalam proyek konstruksi? Standar keselamatan dalam proyek konstruksi. Kelompok 2 dan kelompok 6 sudah 4 belum? Kelompok 2 sudah ada. Ditutup kan? Dengan saya Bujara Nasution dengan PN 2107210105. Pertanyaannya, bagaimanakah tantangan hukum dan dalam pembangunan infrastruktur? Terima kasih.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Untuk sesi tanya jawab yang pertama, baik di sini saya akan menjawab pertanyaan oleh M. April Adi dengan NPM 2167 2151 873 kelompok 2. Yang itu pertanyaannya, hal apa saja yang diatur undang-undang tentang kontrak kerja? Oke, saya sebelumnya saya cuma bisa kasih contoh satu, yaitu pada kontrak kerja yang dibuat secara tertulis, itu diatur oleh Undang-Undang 13. Oke, nomor 13 tahun 2003. Nah, di dalam kontrak tersebut, yang di dalam undang-undang tersebut itu terdiri dari nama, alamat perusahaan, jenis usaha, nama, jenis usaha, kelamin, umur, alamat pekerja, jenis pekerjaan, tempat bekerja, besarnya upah, dan cara pembayarannya, dan syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban. Gitu. Pak Abdul Aziz, puas dengan jawaban saya? Puas. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Jadi tadi ada undang-undang yang ngatur. Undang-undang nomor 13 tahun 2003. Ada. Terima kasih. Ya, sama-sama di. Baik, yang kedua, saya menjawab pertanyaan secara random ya. Nah, untuk Rahmat Ramadhani Nasution 21 tahun 7 2101 2107 2101 210, betul atau enggak? Oke. Kelompok 6, yaitu bagaimana standarisasi keselamatan dalam proyek konstruksi. Nah, baik, saya sini mau menjawab pertanyaan dari Ramadhani Nasution, yaitu bagaimana standarisasi keselamatan dalam proyek konstruksi. Nah, dari pertanyaan ini sedikit menyinggung, bukan sedikit sih, lebih banyak menyinggung tentang safety ya. Oke, safety atau keselamatan di bidang konstruksi. Oke, nah untuk standarisasinya itu wajib, yaitu memiliki fasilitas APD, mulai dari rompi, helm, sepatu safety, terus body harness apabila diperlukan, apabila bekerja di high class building, kata orang ya, high class building. Nah, itu yang pertama adalah menyiapkan APD. Yang kedua menyediakan apa? Alat pemadam. Nah, yang ketiga yaitu tentunya menyediakan atau ya, apa? Yang ketiga yaitu tentunya menyediakan orang yang istilahnya ahli yang sudah tersertifikasi ketiganya. Oke? Nah, biasa itu di helm merah itu. Oke, yang macam-macam HST, terus safety pokoknya yang bergelut di bidang safety lah. Nah, terus tuh setiap paginya tentunya ada namanya safety talk, atau biasa safety talk itu bisa setiap mau mulai pekerjaan itu ada namanya safety talk. Oke, di situ ada pembinaan
segala macam gitu mengenai itu. Terus keempat tentunya selalu mengecek kondisi lapangan. Nah, untuk kondisi lapangan kita sebenarnya itu lebih fleksibel sih. Ada beberapa hal yang harus kita hindari, seperti tentunya dengan konstruksi ini tidak jauh dari yang namanya alat berat. Nah, alat berat itu ada namanya blind spot. Mungkin blind spot ini kata-kata yang sudah familiar di telinga kawan-kawan. Blind spot adalah titik buta alat berat. Ya, blind spot. Oke. Dan sekian jawaban tentang dari pertanyaan Ahmad tadi. Apakah Ahmad telah puas atas jawaban saya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Faisal Rafli. Saya bersuka dari maksud dari tidak efektif jika hukum tidak didasari pada administrasi. Jadi Bang, oh iya, saya Jirom Digna dengan NPM 07/2001/59. Jadi Bang, maksud hukum tanpa administrasi menjadi tidak efektif adalah bahwa hukum hanya akan berfungsi dengan baik jika didukung oleh administrasi yang baik juga. Administrasi yang baik memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, teratur, dan terorganisir sehingga hukum dapat mencapai tujuannya dalam mengatur masyarakat. Gimana Pak Faisal, kalau sudah cukup jawabannya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Andil. Abang Andil Wira dari NPM 2107/2182 dari Kelompok 3. Apa saja jenis-jenis hukum yang terkait infrastruktur? Jadi jenis-jenis hukum yang terkait pada pembangunan infrastruktur terdiri dari 6 jenis, yaitu hukum tata negara, hukum tata negara berfungsi untuk mengatur hubungan antar pemerintah dan negara, serta hubungan antar pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur. Kedua, hukum administrasi negara yang berhubungan dengan prosedur administratif yang diikuti dalam membangun infrastruktur. Ketiga, ada hukum perdata. Hukum perdata dalam membangun infrastruktur mengatur hubungan kontraktual antara pemerintah, kontraktor dan pihak lain terlibat dalam proyek. Keempat, ada hukum lingkungan. Hukum lingkungan dalam pembangunan infrastruktur mengatur pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proyek infrastruktur. Kelima, ada hukum pidana. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, hukum pidana berfungsi untuk mengatur tindakan yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi selama pekerjaan proyek seperti korupsi, penipuan, dan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Yang terakhir ada hukum perpajakan. Pembangunan infrastruktur juga terlibat dalam aspek perpajakan seperti kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang terlibat dalam proyek. Ya, apakah sudah cukup jawabannya? Baik, nama saya Muhammad Agung Karja. Saya 2112. Saya akan menjawab pertanyaan si Bagus. Yang soalnya bagaimanakah tantangan hukum dalam infrastruktur? Ya, jawabannya beberapa tantangan hukum yang sering dihadapi dalam pembangunan infrastruktur meliputi 1. Pembebasan lahan. Seringkali terdapat konflik dalam pembebasan lahan, baik itu masalah kompensasi yang tidak memadai bagi masyarakat yang terdampak maupun sengketa mengenai status kepemilikan tanah. 2.
korupsi, dan penyalahgunaan anggaran. Banyaknya anggaran besar dalam proyek infrastruktur membuat sektor ini rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, pengawasan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah hal ini. Ketiga, perlindungan masyarakat lokal. Dalam beberapa kasus, pembangunan infrastruktur dapat merugikan masyarakat setempat, terutama dalam hal pemindahan penduduk atau kerusakan terhadap lingkungan hidup mereka. 4. Ketidakpastian regulasi. Peraturan yang tidak konsisten atau ambigu dapat menghambat kelancaran proyek, baik dalam perizinan maupun pelaksanaan konstruksi. Oke, sekian jawaban dari Pak Gus. Apakah puas, Gus? Oke, siap. Oke, baik. Di sini saya menjawab pertanyaan dari Mariansa dan PM 221 kelompok 5. Jadi di sini pertanyaan adalah jelaskan bagaimana penyelesaian hukum dari dan administrasi jika bermasalah dari perizinan. Perizinan ini nggak lepas dari namanya sengketa, guys. Ya. Nah, dalam buku aspek hukum yang diterbitkan oleh Dr. S. Tiroyan, SHSPD, MPD, MH, CPS, CMD, itu dia menuliskan tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa, yaitu dalam penyelesaian sengketa itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa melalui litigasi. Litigasi yaitu cara penyelesaian sengketa dengan membawa masalah ke pengadilan. Satu. Terus untuk prosesnya yaitu adalah proses pengajuan gugatan, sidang pengadilan, dan putusan pengadilan. Nah, yang kedua adalah penyelesaian sengketa melalui mediasi. Nah, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral yang dikenal dengan sebutan mediator. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara sukarela. Oke. Untuk proses mediasinya yaitu pemilihan mediator, sesi mediasi, kesepakatan bersama. Yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase ini metode penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seseorang atau lebih arbiter yang berkompeten yang akan mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat. Terus untuk proses arbitrase tadi yaitu penunjukan arbiter, sidang arbitras, putusan arbitrase, itu prosesnya. Nah, yang keempat yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Nah, negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan komunikasi langsung antara pihak yang bersengketa untuk mencari solusi bersama. Nah, yang kelima yaitu penyelesaian sengketa melalui penyelesaian alternatif atau ADR. Penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution mencakup berbagai metode selain litigasi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Nah, yaitu sengketa melalui penyelesaian alternatif itu adalah kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah dan lingkungan yang lebih fleksibel.
jenis-jenis ada yaitu mediasi, arbitrase, dan conciliation. Nah, di situ juga ada penyelesaian sengketa dalam konteks perjanjian internasional. Nah, perjanjian sengketa lebih kompleks dibanding karena melibatkan hukum dan jurisdiksi dari berbagai negara. Jadi dia lebih referensinya itu lebih internasional. Oke, itulah untuk menyelesaikan yang namanya sengketa. Nah, perizinan memang yang namanya sebuah proyek itu pasti ada sengketanya, ada perizinan selalu bermasalah. Namun seringkali kita temui yaitu dengan cara penyelesaiannya itu dengan cara membawa ke pengadilan, satu ke proses hukum tentunya. Sebelum di pengadilan kita ada namanya instansi BPN. Otomatis kalau kita bangun proyek yang tentu dijalankan, kita selalu ke BPN dulu. Kita cek tanahnya, siapa tanahnya. Disitulah kita melakukan negosiasi yang perizinannya. Nah, disitu kita bisa kepastian tanahnya punya siapa, segala macam gitu. Itulah bisa kita beri. Gimana kerja apa sudah cukup? Terima kasih kerja. Baik. Dan terima kasih yang sudah mau bertanya di sesi pertanyaan pertama. Kami buka lagi sesi pertanyaan yang kedua. Silakan bertanya yang mau bertanya. Baik, saya bernama Muhammad Akhirianto, MPM 2101, 200 dari kelompok 5. Mengapa dalam proses manajemen konstruksi harus digunakannya berupa S? Nah, terima kasih. Berapa pertanyaan lagi Pak? Apa ini? Perkenalkan, nama saya Rajin Azmi, NPM 2107210008. Saya mau bertanya, bisa dijelaskan nggak kenapa administrasi pembangunan itu sifatnya dinamis dan inovatif? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ya. Ada nggak, Wi? Udah. Ya.
Lanjut pertanyaan dari Rekan Agni, saudara ketiga. Jelaskan mengapa administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif. Jawabannya, administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif karena ia berfokus pada upaya mengandalkan perubahan-perubahan sosial. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial yang terjadi. Apakah sudah ada hasilnya cukup? Terima kasih. Baik, saya Muhammad Agung 2107-2011 akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Adi Arianto, NKM belakangnya 200. Pertanyaannya, mengapa dalam proyek manajemen konstruksi menggunakan kurva S? Jawabannya adalah kurva S digunakan dalam manajemen konstruksi karena membantu memvisualisasikan dan memantau kemajuan proyek serta mengidentifikasi potensi masalah biaya dan waktu. Kurva S menggambarkan hubungan antara biaya kumulatif yang direncanakan dengan biaya kumulatif yang sebenarnya dari waktu ke waktu. Ini memungkinkan manajer proyek untuk membandingkan kemajuan aktual dengan kemajuan yang direncanakan, sehingga dapat diidentifikasikan deviasi dan tindakan korektif dapat dilakukan. Dan jawabannya, apakah Anda merasa puas? Puas. Oke, sekian, terima kasih. Baik.
kami hari ini kepada teman-teman kami mengucapkan terima kasih telah bertanya dengan pertanyaan yang cukup maksimal kepada kami berdiri. Apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang membuat hati kami sakit, kami minta ampun, kami minta maaf kepada Allah, kami minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.